Saya kasih contoh misalnya modal yang saya punya adalah 1000. Kenapa menggunakan angka 1000? Karena gampang hitung-hitungannya. Modal yang saya gunakan adalah 1000. Kemudian berapa lot yang kita gunakan yang aman? Ya tentu 2% saja. 2% dari 1000 adalah $20. Kemudian lotnya bagaimana? Nah, ini lotnya yang kita gunakan adalah $20 dibagi 1000. Maka ketemu 0,0 berapa ini? 2 ya. Ini lot yang kita pakai, maksimum satu kali transaksi adalah 0,02 maksimum. Bukan berarti kalau 0,02 kita bisa sekali transaksi 10 kali 0,02, bukan. Itu salah lagi nanti. Ini adalah maksimum ketika kita entry harus selesai. Ketika tidak selesai bagaimana? Ya nanti ada namanya recovery. Batas paling maksimum dari kerugian adalah 20%. Sehingga 5% ini yang pertama maksimumnya 20%. Artinya dalam kondisi terburuk ini $200 harus sudah di cut loss. Jangan menunggu sampai 500, jangan menunggu sampai 600, 700. Karena pasti akan habis dengan sendirinya. Ketahanannya tidak mampu. Kecuali diinjek yang jauh lebih besar. Kemudian bagaimana kalau misalkan lot 0,02 kemudian marketnya berbalik. Nah, berbaliknya itu seperti apa? Kemudian kita taruh stop lossnya itu di mana? Tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi menentukan stop loss itu tidak harus dengan angka misalkan 500 pip, misalkan 200 pip. Ya kalau kita taruh kecil-kecil marketnya besar ya nanti kena semua. Melihat kondisi market, melihat ya ketika kita mau taruh stop loss, lihat marketnya. Kalau market besar kita tidak bisa menggunakan begini, habis nanti. Market besar itu munculnya ada big player di sana, kemudian pergerakan besar sekali. Maka yang ideal dan lebih aman itu selalu perhatikan area support dan resisten di mana kita entry, maka di situ cari yang terdekat, ambil agak jauh di sana. Contoh lagi begini ya. Saya akan berikan contoh cara entry, kemudian bagaimana kita taruh stop lossnya. Nah, misalkan begini. Ketika ini marketnya turun, perhatikan turun kemudian kuat sekali di sini. Ini turun sampai bawah tapi tidak mampu, ditolak. Artinya di sini ada area support kuat, ada support di sana, dia tidak bisa di breakout. Di breakout itu artinya candle yang menembus itu harus candle utuh, bukan ekor ya. Kalau ekor ini bukan breakout ini. Ini namanya breakout yang gagal. Yang namanya breakout yang gagal begini. Artinya breakout yang gagal ini berpeluang untuk kembali reversal atau berlawanan arah. Perhatikan ketika sudah muncul satu dari tren turun, ini kalau kita lihat naik kemudian turun. Nah ini adalah tren minor kecil. Kemudian dilihat di sana setelah turun ternyata tidak breakout, bahkan ditolak kuat sekali oleh buyer, ditutup dengan kondisi warna hijau. Oke, saya perbesar dulu. Kemudian kita perhatikan satu sinyal sudah ketemu. Nah, sinyal apa? Buyer, ini sudah sinyal buyer. Maka hanya butuh satu kali konfirmasi kita bisa entry buy di sana. Caranya begitu. Jadi misalkan ini hijau ditolak kuat, area support tidak kuat, kemudian betul-betul ditutup dengan warna hijau, artinya buyer betul-betul dominan. Maka kita triggernya tunggu satu lagi yang hijau tebal itu sudah kuat untuk entry selanjutnya. Sehingga yang kita butuhkan trigger hijaunya. Di sini ternyata betul-betul trigger warna hijau. Maka kita entry-nya bukan pas running begini, bukan. Itulah kesabaran untuk menunggu peluang, bukan kesabaran menunggu floating minus, tapi kesabaran menunggu peluangnya. Ketika peluangnya sudah ada, kita bisa entry candle selanjutnya. Setelah ganti candle kita bisa entry di sana. Entry-nya apa? Ya karena tadi di awal sudah bahas, ada penolakan buy
kemudian wujudnya muncul buy, maka di sini juga buyer, jangan seller. Ketika kita sudah eksekusi entry buy, maka yang pertama kita pikirkan adalah batas toleransi kerugian yang nanti bisa terjadi. Ya, sekali lagi trading tidak ada yang pasti. Satu pasti kerugian itu pasti. Karena itu bagaimana kita memanage kerugian itu seminimal mungkin. Kalau kita buy di sini, di mana kita letak stop lossnya atau batasan kerugian kita? Apakah 500 pip, 200 pip? Boleh, karena ini market kecil. Tetapi saya lebih cenderung ke rejeksi di sana, area support rejeksinya. Ya, kalau rejeksinya berada di sini, saya lebih cenderung di bawahnya. Taruh stop lossnya 182523.55. Sudah taruh di sana. Kenapa jauh? Sekali lagi yang kita butuhkan adalah profit, bukan stop loss. Stop loss ini adalah sarana kita untuk melindungi yang besar. Tentu dengan memberikan keleluasaan, dengan memberikan ruang yang cukup, ya ruang yang cukup untuk nanti bisa fluktuasi di area di situ, sehingga tidak selalu kena stop lossnya. Oke, targetnya silakan diukur. Biasanya kalau kondisi-kondisi begini, ya dia akan selalu menyentuh area titik resistennya. Ya, namun demikian tidak harus begitu. Kita yang penting kita profit 100-200 pip selesai dulu. Oke, amankan. Kemudian ketika ini ternyata ditutup yang warna hijau, bagaimana? Apakah kita bisa naik? Belum, karena ini di area resisten, ngeri. Tunggu sampai breakout dulu. Breakoutnya kalau sudah breakout tebal, ini baru kita bisa entry. Kalau baru satu ini tidak boleh kita ragu, karena ini pas berada di area resisten. Karena bisa berlaku dua-duanya. Lebih baik nanti menunggu turun atau breakout sekalian. Kalau sudah breakout begini, baru kita ikut buy di sana. Nah, di sini caranya. Kemudian begitu buy, jangan lupa yang pertama kita pikirkan adalah kerugian. Di mana kerugiannya? Di sini ada ekor, di sini ada ekor. Ya, kita bisa taruh yang bawah dikasih jarak. Oke. Ini yang bawah kasih jarak di sini. Ini adalah area stop loss kita. Area stop loss kita. Kenapa tidak di bawah? Terlalu jauh. Ya, ambil yang terdekat dari running. Tapi juga jangan dekat-dekat ya. Ini stop loss di sini. Ya, sehingga nanti ada ruangan, ada keleluasaan untuk nanti bisa bergerak di sekitaran itu. Tidak harus kena. Profit kita biar kena duluan. Ya, begitu dan seterusnya. Kemudian kalau nanti misalkan betul-betul keliru, ya tentu harus dievaluasi. Saya sudah menyampaikan semuanya, batasan toleransi itu seperti itu cara menentukan. Ya, silakan nanti diuji, dicoba dengan praktek di akun demo dulu. Pastikan masing-masing mencoba dengan akun yang sesuai dengan kemampuan nanti ketika kita mau real account. Sehingga apa? Sehingga menjadi kebiasaan. Kalau kita terbiasa akan menjadi lebih enak. Artinya lot yang kita gunakan juga sudah terbiasa. Biasakan lot yang selalu stabil, bukan lot yang tidak pernah kita gunakan. Contoh modal 1000. Lot kita misalkan 0,1, 0,02, tadi 0,02 ya. Misalnya ya, 0,02, 0, misalkan dinaikkan 0,3, ya tidak ada salahnya. Coba berulang kali, minimal 100 kali mencoba. Satu kali item minimal 100 kali, minimal. Diuji di sana, ketemu bagaimana susahnya, bagaimana lot ini, kemudian bagaimana kalau terjadi berbalik. Itu harus kita perhatikan. Kemudian recovery-nya, ya tentu melihat kondisi. Kalau sudah betul-betul tidak bersahabat, marketnya berbalik, bisa cut loss duluan. Baik, untuk materi malam hari ini saya kira cukup dulu, sudah terlalu banyak. Mungkin teman-teman nanti membutuhkan latihan dulu. Yang pasti yang harus teman-teman perhatikan adalah price actionnya, kemudian trennya bagaimana, kemudian support dan resistennya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi, jangan terlalu menyimpang jauh dulu karena ini baru pembukaan, baru pengawalan, baru mengawali ya, sehingga teman-teman jangan terlalu jauh dulu. Pastikan kalau bertanya
masih seputar materi yang sudah kita sampaikan. Baik, silakan kalau mau bertanya, kalau ada kurang jelas silakan ditanyakan di sana. Halo, Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? ini Khairul Bos. Oh iya, Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Iya, ini kita cuman minta apa? Cuma minta sharing ulangnya bisa, Mas? Bisa nanti di YouTube bisa langsung Pak, karena filenya besar, kemudian waktunya panjang, kita tidak bisa kirim pakai WA, tidak bisa pakai email juga tidak bisa. Maka yang paling gampang Hmm, diupload di YouTube, bisa panjang di sana. Nanti bisa dilihat di sana, persis tidak ada pengurangan. iya, makasih Mas. Oke, baik, sama-sama Pak Khairul. Yang lain mungkin ada mau bertanya? Apa ini? Bagaimana saya bisa tahu saya cocok untuk trading jangka panjang atau jangka pendek? Nah, yang mau saya tanyakan sekarang mau modal berapa? Kemudian kira-kira punya waktu satu hari itu ada waktu atau tidak? Atau satu minggu baru ada waktu? Cocok dan tidaknya tentu menyesuaikan dengan modalnya. Nah, sekarang modalnya berapa? Saya tanya dulu modalnya berapa, nanti saya bisa bantu tradingnya bagaimana. Kalau menggunakan trading jangka panjang, tentu yang disiapkan adalah modal, harus kuat dulu. Ya, nanti tekniknya kita sambil jalan nanti kita sampaikan. Oke, seperti itu Pak Tom. Kalau cuma modal kecil, saran saya adalah pakai trading jangka pendek yang satu hari selesai. Biar tidak ada beban pikiran, biar psikologi menjadi lebih tenang di sana. Dengan cara apa tadi? Dengan cara memahami teknikal yang kita sampaikan. Ketika sudah profit selesai. Ketika profit selesai. Oke, mungkin ada yang kurang jelas lagi, silakan disampaikan, silakan ditanyakan. Trading jangka panjang harus modalnya kuat, modalnya besar, mampu menahan floating yang panjang, kemudian waktunya juga tidak banyak kita entry di sana, tidak banyak waktu untuk kita bisa masuk di market, itu jangka panjang. Artinya mereka-mereka yang menggunakan trading ini untuk investasi jangka panjang. Jangka pendek berarti termasuk sniper. Iya, termasuk sniper karena kita menggunakan teknik sniper. Jadi yang kita lakukan adalah pengamatan, penghitungan, kemudian tentu pertimbangan yang matang di sana. Begitu sudah masuk di jaring kita, nanti baru kita lakukan eksekusi. Jaringnya seperti apa? Salah satunya adalah dengan metode price action yang saya sebutkan tadi. Dengan memahami pergerakan candle, satu candle sudah mulai muncul, satu candle ada konfirmasi, bisa masuk di sana. Atau misalkan dengan support dan resisten nanti. Ya, banyak sekali. Ini baru masuk di materi pertama, masih jauh. Nanti kita bisa jelaskan lebih jauh lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Gosio Mas dengan Dik. Iya Pak Dik, monggo Pak Dik. Ya, saya coba mau tanya di luar jadwal. Kalau boleh saya pengen minta alamatnya Pak Wijaya bisa? Kemungkinan Oke, saya ada rencana mau ke sana gitu. nanti chat Pak di WA saya Pak. Soalnya kalau langsung nanti takutnya pas saya ada jadwal kelas, jadi saya tidak bisa menemui. Artinya bukan kita menolak, bukan. Takutnya tidak bisa menyambut dengan baik karena kalau kita pas ada kelas, maka fokus saya adalah pembelajaran di kelas. Tetapi nanti misalkan mau datang, monggo silakan jadwalkan, tanyakan, nanti kalau free kita bisa ngobrol. Karena banyak juga yang dari luar provinsi, luar pulau kemarin juga datang. Yang penting jangan banyak-banyak, jangan satu kendaraan penuh, jangan satu truk, nanti tidak muat nanti. Kena undang-undang apa namanya? Karantina. Ya, Yang penting jangan banyak-banyak. baik, Kemudian nanti komunikasikan Pak, monggo silakan. Mau ngopi juga boleh. baik. Mau lihat nanti bagaimana base campnya boleh, monggo. Bebas untuk teman-teman. Yang penting
komunikasi dulu. Takutnya tidak bisa kita nanti menyambut dengan baik, ya karena jauh-jauh nanti harus paling tidak harus ya kita sambut lah minimal seperti itu. Begitu Pak Dik. Baik, Silakan baik. nanti kalau Ya, mau makasih Mas. silaturahmi. Nggih, Ya. monggo. Lalu Mas kalau masalah news ya, Ya. itu news yang lebih bicara soal misalkan Fed dan yang lain-lain bank-bank gitulah ya. Itu selalu kalau di forexfactory.com itu selalu tidak ada newsnya ya. Tidak ada Pak. Itu mereka bisa lihat di mana? Tidak bisa Pak. Jangan berita di CNN, di CNBC, kemudian di berita-berita ekonomi. Tapi juga kalau jenengan tidak paham, tidak bisa menerjemahkan. Yang kita lihat nanti bagaimana candle-nya saja Pak. Ketemu Pak. Kalau mau naik pun diawali sudah mulai merangkak naik. Itu aja. Karena ini tidak bisa dibaca secara nyata. Dia adalah seperti laporan dan yang disiarkan begitu. Pengaruhnya nanti tentu setelah berita itu ada jarak 15 menit, 10 menit, bahkan 30 menit baru muncul di sana. Yang paling penting ketika tidak ada angka di sana, yang kita lakukan tentu mengamati candlestick Pak. Tadi saya sebutkan candlestick itu kalau mau naik selalu merangkak. Seperti saya contohkan tadi Pak, kalau misalkan mau berita besar pun ada euforianya. Kalau misalkan ada event, misalkan mau ada hari raya, pasti sebelum naik itu harga pasti ada euforia dulu, ada gejolak dulu di awal. Dari candlenya nanti membaca Pak. Ya, begitu Pak Dik. Nanti kalau ada pas berita besar, kita juga nanti live ya, nanti biar bisa membacanya pelan-pelan walaupun tidak sesering mungkin. Artinya ketika ada berita kita satu kali nanti kita bareng-bareng ya seperti biasanya itu kita nanti bahas di sana Pak. Ya, seperti itu Pak Dik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya. Mungkin sebentar itu aja dulu Mas. Baik, makasih banyak. Pak Dik, monggo. Dari Chef Galuh ini siapa ini? Kalau jangka pendek time frame yang digunakan minimal 5 menit atau 15 menit? 15 menit. Minimal 15 menit, jangan terlalu rendah. Standar kita menggunakan H1, tetapi untuk membaca pergerakan lebih detail nanti kita bisa membaca di M15. Ya, contohnya begini. Contoh ketika ini mau naik, ya, ini di M15 ketemu dulu sudah. Dengan cara yang sama, membaca yang sama, kita bisa menentukan di sana. Perhatikan tadi yang di H1 sudah saya contohkan, di sini juga sama, pergerakannya juga mulai muncul. Maka kalau di sini ini sudah mulai ada penolakan buy, kemudian muncul wujudnya buy, sama kita bisa entry di selanjutnya di sana, buy di sana, ya. Kemudian di bawah itu tetap stop lossnya di bawah. Ini di M15 pun kita sudah dapat banyak di sana. Begitu penjelasannya. Jangan terlalu kecil ngambil time frame-nya, nanti banyak bias soalnya. Banyak candle-candle yang terlalu membingungkan nanti. Setidaknya kalau M15 lebih gampang. Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Ya Pak. Oke, silakan. Itu kalau M15 berarti setiap 15 menit candlenya ganti Pak ya? Iya, betul Pak. Tetapi jangan fokus di M15, tidak boleh. Tetap kita nanti pertimbangkan juga di time frame yang lebih tinggi di sana. Karena kalau kita fokus di M15 nanti terjebak dengan pergerakan di sana. Padahal secara umum di time frame lebih besar nanti belum tentu sama. Artinya ini untuk mengambil atau meng-zoom ya, melihat detailnya nanti di situ kelihatan. Kalau tidak bertentangan dengan time frame yang lebih tinggi, itu tidak masalah, langsung kita eksekusi di sana. Dan saya juga sering gunakan yang L15 untuk ini melihat secara detailnya. Ya, seperti itu Pak, kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Oke, monggo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah ini sudah
lebih dari cukup ya, nanti ada waktu lagi, besok masih panjang. Ini baru permulaan, baru mengawali pada kelas malam hari ini. Saya khawatir nanti tidak semuanya bisa diserap dengan baik. Karena itu kita bertahap, step by step, sampai nanti semuanya kita bisa sampaikan. Terima kasih waktunya teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya besok dengan waktu yang sama. Ya, kalau nanti ada pertanyaan kesulitan di dalam menangkap, silahkan nanti disampaikan, ditanyakan, boleh pakai audio, boleh pakai chat ya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijaya.